Kita sudah kembali bergabung dengan Jasman Mangandar Panjaitan. Selamat siang Pak Jasman. Selamat siang Mbak Sesa. Baik Pak Jasman, kita tadi sudah menyimak jalannya sidang replik untuk terdakwa Richard Eliezer yang bisa dikatakan ini cukup berjalan dengan cepat. Dan Bapak tadi sempat mengatakan sebelumnya sangat jarang jika JPU mengubah tuntutan yang sudah disampaikan dan ini terbukti dalam sidang replik yang dibacakan. Apakah replik yang dibacakan poin-poinnya ini memang sudah terprediksi oleh Pak Jasman sebelumnya? Iya, saya berdasarkan pengalaman dan sesuai kelaziman memang penuntut umum itu konsisten dengan tuntutannya. Saya sudah memprediksi bahwa hal seperti ini akan terjadi, bahwa mereka akan menepis apa alasan-alasan daripada penasihat hukum dan memohon kepada majelis hakim supaya majelis hakim menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Namun jika seandainya ada keberanian mungkin, tapi nanti mungkin akan dimanfaatkan, nanti akan digunakan itu sikap mengenai putusan. Kalau misalnya putusan hakim ya meringankan, yang menurut matematikanya hanya boleh 2/3 dari tuntutan, maka atau kurang dari 2/3, ya itu mungkin nanti akan berubah sikap gitu ya. Di situ mungkin Terlebih dahulu, sikap jaksa penuntut umum karena kita akan menuju kembali ke PN Jakarta Selatan mengikuti konfres langsung. Jaksa penuntut umum, kita hormati, kita hargai atas replik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Nanti kita akan jawab di duplik minggu depan, hari Kamis besok. Kita serahkan kepada majelis hakim yang seadil-adilnya, tetapi kita fokus terkait dengan penghapusan pidana yang sudah kita jelaskan di pledoi kita. Ada yang disampaikan Richard ngasih ke Bang Roni sendiri? Tidak ada, dia ikhlas, dia sabar, dia sampaikan bahwa ikutin proses ini dengan baik. Replik apa yang akan dijawab di nanti duplik. Pengajuan amicus curiae itu gimana tanggapannya? Ya, kita apresiasi atas yang disampaikan oleh teman-teman dari amicus curiae bahwa ini merupakan aspirasi dari masyarakat melihat bahwa Richard Eliezer sebagai justice collaborator, tentunya masyarakat beranggapan bahwa tuntutannya lebih tinggi dari terdakwa yang lainnya. Nah, ini adalah aspirasi dari masyarakat dan kita hormati, kita hargai. Oke? Bang, ada curhat yang disampaikan Eliezer nggak Bang soal tuntutan? Kita fokus kepada proses hukum ya. Oke, teman-teman? Terima kasih. Ya. Enggak Bu, kita nggak terima makanan. Terima kasih. Ya, makasih. Bang, mutlak Bang. Pak Jasman, tadi kita baru saja mendengar tanggapan dari kuasa hukum Eliezer terkait dengan replik yang dibacakan pada hari ini, dan pada dasarnya ia mengatakan menghormati dan akan menyampaikan poin-poin tanggapan dalam sidang duplik di hari Kamis. Namun kita akan bahas satu-satu nih Pak, terkait dengan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam sidang replik tadi. Tadi saya mencatat bahwa terkait pledoi yang dimana kuasa hukum menilai bahwa peran Richard Eliezer ini hanya sebagai alat dan tidak ada mens rea ataupun sikap batin ketika dia melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa Yosua. Tetapi di sini jaksa penuntut umum justru menilai pledoi ini tidak tepat kan, karena unsur dalam pasal 44, 48, dan 51 KUHP justru tidak terbukti. Sebenarnya dari kacamata JPU, bagaimana cara pembuktian mens rea ini? Jadi mens rea itu kan adalah niat atau faktor subjektif ya, sikap batin yang dimiliki oleh seorang pelaku tindak pidana. Jadi niat ini akan terlihat dari dari perbuatannya. Aktus reusnya adalah bahwa senjata diarahkan ke dada sebelah kiri korban sehingga korban meninggal. Semua orang akan mengakui bahwa apabila senjata diarahkan ke arah yang mematikan, senjata yang diarahkan ke daerah jantung itu akan mati. Itulah kerangka berpikir dari penuntut umum.
maka niatnya itu ada niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Kalau dari sisi itu saya kira tidak salah penuntut umum menyatakan bahwa Eliezer adalah pelaku dalam tindak pidana ini. Itu Mbak Susi. Baik, berarti artinya mens rea ini dari kacamata JPU melihat ketika adanya kehendak yang diwujudkan dengan melakukan aksi, yaitu mengarahkan pistol ke tubuh korban. Tetapi ada juga pledoi yang disampaikan oleh penasihat hukum bahwa ini dia mendapatkan tekanan dan ini juga dimuat dalam pasal di 48 KUHP adanya daya paksa. Apakah ini masih belum terlalu kuat untuk mengatakan bahwa sebenarnya upaya tersebut dilakukan karena menaati perintah atasan? Perintah atasan yang dimaksud di dalam undang-undang adalah perintah sesuai dengan undang-undang. Tidak ada undang-undang yang membenarkan atasan untuk menyuruh anak buahnya menembak, dan itu harusnya ditolak. Ya, tentara sekalipun, ya, tentara yang anak buahnya yang tunduk kepada pimpinan, kalau itu perintah yang salah, itu tidak perlu dilakukan. Itu. Dan ini terbukti dari Ricky. Ricky juga menolak untuk melakukan itu. Satu hal yang sebenarnya karena namun ada di dalam kebebasan perilaku, kebebasan berkehendak. Seharusnya kalau betul memang tidak ada niat, seharusnya Eliezer itu menembakkan pelurunya ke arah yang bukan diarahkan ke bagian tubuh daripada korban. Misalnya diarahkan ke kemana-mana supaya meleset gitu. Tapi itu nyatanya justru diarahkan ke bagian dada. Inilah kalau secara yuridis, formal. Ya, yuridis. Begitu Mbak. Baik, tetapi juga kita mengetahui pandangan di masyarakat yang memberikan atensi cukup besar atas kasus ini. Tentu saja ada perbedaan faktor psikologis jika dibandingkan dengan Ricky Rizal yang menolak. Dikarenakan Barada Eliezer ini pangkatnya sangat rendah dibandingkan dengan Ricky Rizal, apalagi jika dibandingkan dengan Verdi Sambo. Apakah faktor psikologis ini tidak bisa menjadi suatu hal yang mengintervensi bahwa hukuman dari Eliezer seharusnya bisa lebih ringan lagi, mengingat dia juga dikatakan dan diamini membuka kotak Pandora dari kasus ini? Ya, seharusnya boleh. Jaksa yang berani, ya, beberapa kali yang saya sampaikan itu, jaksa itu harus berintegritas, profesional, dan berani. Harusnya berani. Namun apa yang terjadi bahwa jaksa bertindak legalistik formal. Jadi ya itulah yang terjadi. Betul, bisa saja sebenarnya jaksa menilai atau mengakomodir nilai-nilai yang tumbuh di nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Apalagi adanya pendapat-pendapat daripada petinggi pun ada pesan-pesan yang terselubung supaya jaksa memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana juga yang sudah saya singgung tadi, bahwa marahnya masyarakat ini adalah tingginya nilai tuntutan terhadap Ebenezer dibandingkan dengan PC. Jadi bisa saja sebenarnya kalau jaksa itu berani. Memang ini dibutuhkan seorang aparat penegak hukum itu ke depan harus berani, profesional, dan berintegritas. Itulah kalau kita mau menegakkan hukum yang baik di Republik ini. Karena tujuan daripada hukum itu adalah untuk keadilan dan kemanfaatan, bukan semata-mata untuk kepastian hukum. Demikian Mbak Sosa. Memang penegakan hukum di Indonesia sampai dengan saat ini masih mengacu atau titik beratnya kepada kepastian hukum. Nilai keadilan ini masih menjadi suatu hal yang masih ditimbang, sehingga rasa keadilan yang didapatkan belum tentu bisa kita peroleh dari meja hijau. Tetapi jika melihat track record Bapak yang pernah berkarir sebagai seorang jaksa, ketika begitu besar atensi publik atas kasus seperti ini, apakah masih ada kemungkinan ketika nanti di sidang putusan, replik ini beban penilaiannya seperti apa sih Pak? Apakah hakim juga akan mempertimbangkan terkait dengan replik untuk penekanan terhadap tuntutan tersebut? Harapan kita begitu. Harapan kita nanti
hakim bisa bertindak lebih adil dan lebih putusannya lebih bermanfaat. Kita mengharap bahwa ketegasan mengenai justice kolaborator mengenai Eliezer akan muncul di dalam putusan majelis hakim. Itu harapan kita. Karena memang hakimlah yang mempertimbangkan untuk meringankan daripada seorang terdakwa yang ditetapkan. Kan ini kan kita sudah sama-sama mengetahui ada rekomendasi dari LPSK untuk kepada Eliezer sebagai justice kolaborator. Tapi juga saya lebih katakan itu seharusnya itu tertuang di dalam berita acara pemeriksaan yang di penyidik. Jadi kalau diharapkan jaksa untuk menyampaikan itu, ya biarlah itu nanti diserahkan kepada majelis hakim di dalam putusannya. Mudah-mudahan harapan kita majelis hakim bisa merespon apa yang diinginkan oleh masyarakat pencinta keadilan di Republik ini. Demikian Mas. Pak Jasman, kita sudah mendengarkan juga pada pekan ini ada sidang replik untuk kelima terdakwa dan nanti akan ada sidang duplik juga. Dan pada dasarnya semua replik yang disampaikan oleh JPU ini meminta agar majelis hakim tetap sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh JPU, sesuai dengan hukuman ataupun tuntutan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa. Kalau menurut Anda, apakah nantinya di sidang duplik ini masih akan ada kemungkinan mengubah atau memberikan intervensi kepada keyakinan hakim lebih kuat lagi, padahal sudah ada penekanan di sidang tuntutan dan replik? Iya, yang jelas dari sudut pandang kejaksaan sudah selesai. Kejaksaan sudah menuntut dan kejaksaan sudah menyampaikan repliknya. Jadi menurut saya, sudah serahkan saja kepada majelis hakim. Namun apapun yang disampaikan oleh penasihat hukum itu juga harus dipertimbangkan juga oleh majelis hakim untuk sebagai dasar membuat putusan yang seadil-adilnya. Baik, terakhir Pak Jasman, mungkin sebagai seorang yang pernah berkarir sebagai jaksa, apa catatan Anda terkait dengan kasus ini? Karena saat-saat lagi kita akan akhirnya mencapai ke ujungnya, ke akhirnya itu sidang putusan. Jadi itu ya yang identitas saya terkenal dengan jaksa yang berani. Jadi itu yang tadi saya katakan, pesan sebenarnya termasuk juga di sini. Majelis hakim harus berani. Ya, berani untuk menegakkan hukum itu. Menegakkan hukum yang mana? Yaitu menegakkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya legalistik formil. Itu. Jadi jangan seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan jaksa tadi. Kalau contoh ya Mbak Sosa, contoh yang pernah saya lakukan di kejaksaan adalah mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali di dalam KUHP itu adalah untuk terdakwa atau terpidana. Tapi pada waktu itu dalam perkara kasus Muchtar Pakpahan, saya lakukan itu untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap Muchtar Pakpahan karena telah menggerakkan buruh di daerah Sumatera Utara mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Nah, nilai-nilai keadilan ini kalau itu dibebaskan, nah itu. Jadi memang secara formil bukan Muchtar Pakpahan yang menembak, tapi kalau tadi itu keajaran kausalitas, terjadinya unjuk rasa pada waktu itu adalah apakah ajakan dari Muchtar Pakpahan. Itulah alasan saya dari sisi keadilan saya ajukan peninjauan kembali dalam perkara Muchtar Pakpahan dan alhamdulillah disetujui oleh Mahkamah Agung. Demikian juga dalam kasus yang baru-baru yang terakhir ini Joko Chandra. Kami juga dari kejaksaan mengajukan peninjauan kembali dan alhamdulillah di dalam undang-undang kejaksaan yang baru bahwa PK oleh jaksa sudah diakomodir. Baik, terima kasih Itulah Pak salah Jasman. satu contoh keberanian daripada seorang jaksa. Baik, terima kasih Pak Jasman untuk keterangannya di Breaking News Metro TV. Selamat kembali bertugas.